Di zaman sekarang, perang itu nggak cuma di medan tempur loh. Kadang, perang terbesarnya itu justru ada di kepala kita. Hari ini, kita bakal bedah satu pandangan menarik dari Indonesia yang menganalisis konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel, tapi bukan dari sisi militer, melainkan dari sisi perang opini publik. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sumber yang kita bahas ini bilang kalau kita lagi nonton sebuah konflik yang senjatanya bukan peluru, tapi informasi. Ini adalah perang yang terjadi di media sosial, di berita, dan di dalam persepsi kita semua. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang diajukan oleh naskah sumber kita ini langsung membawa kita ke inti argumennya. Kalau kemenangan itu nggak selalu soal menaklukkan wilayah, tapi menaklukkan hati dan pikiran. Nah, ini dia nih, klaim utamanya yang, wah berani banget. Menurut si penulis, dan ini saya kutip langsung ya, Syiah Iran memenangkan perang dalam opini publik masyarakat Indonesia. Pernyataan yang kuat banget kan? Dan klaim inilah yang bakal kita coba bongkar bareng-bareng. Terus, kok bisa penulisnya punya kesimpulan yang kedengarannya mengejutkan begini? Yuk, kita lihat alasan-alasan di balik argumennya menurut teks yang kita kaji. Jadi intinya begini. Menurut penulis, simpati publik di Indonesia itu akarnya kuat banget sama perjuangan rakyat Palestina. Nah, Iran dalam kacamata penulis ini ya, berhasil banget memposisikan diri mereka sebagai pembela utamanya. Tambah lagi kita lihat liputan penderitaan di Gaza yang disiarkan langsung, ini semua ngebangun persepsi kalau Amerika Serikat dan Israel itu adalah agresornya. Dan ini, menurut penulisnya, bukan sekedar kebetulan. Justru ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Ini adalah langkah yang udah diperhitungkan sama Iran buat memanfaatkan situasi politik sekarang, tujuannya ya buat meraih simpati dari dunia muslim yang lebih luas. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Biar kita benar-benar paham argumennya, kita harus ngerti dulu satu konsep kunci yang jadi pusat analisis penulis ini, yaitu perang opini. Jadi, apa itu perang opini? Simpelnya, ini adalah perang yang sasarannya bukan gedung atau kota, tapi pikiran, emosi, dan persepsi kita. Senjatanya? Ya informasi, bukan peluru. Nah, menurut sumber tulisan ini, ada 3 senjata utama yang dipakai dalam perang jenis ini. Pertama, propaganda. Buat kampanye informasi yang masif dan berat sebelah. Kedua, disinformasi. Ya ini buat nyebarin hoax dan muter-muterin fakta. Dan ketiga, framing atau pembingkaian. Jadi berita itu disajikan dari satu sudut pandang aja buat ngiring opini kita. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya. Si penulis ini nambahin satu lagi dimensi analisis. Dia bilang, di balik perang opini ini ada perpecahan keagamaan yang sengaja dibuat kabur. Nah, disinilah penulisnya menyoroti soal dinamika Sunni-Syiah. Perlu banget kita catat ya, ini adalah cara si penulis membingkai masalahnya. Dia mengklaim kalau pemahaman Syiah Iran itu beda banget secara mendasar dari Sunni yang jadi mayoritas. Nah, media yang pro-Iran dituduh sengaja menghilangkan peran negara-negara Sunni sambil terus-terusan ngebangun narasi yang menguntungkan mereka sendiri. Dari analisis itu, penulisnya ngasih semacam seruan nih. Sebuah ajakan buat kita semua biar lebih melek informasi. Biar kita nyaring dulu sebelum sharing, supaya kita nggak sadar jadi bagian dari apa yang dia sebut sebagai mesin propaganda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tajam nih. Penulisnya berpendapat kalau apa yang kita lihat di permukaan, soal perang opini, narasi agama, itu sebenarnya cuma kedok, cuma menutupi apa inti dari konflik ini sebenarnya. Jadi pertanyaannya, menurut sumber ini, apakah ini perang agama? Dan jawabannya tegas banget, bukan. Menurut penulis, ini sama sekali bukan perang agama. Ini murni soal konflik kepentingan nasional. Terus apa taruhan yang sebenarnya? Nah, ini dia. Bukan soal surga atau neraka, kata penulisnya, tapi soal perlombaan senjata nuklir, persaingan global buat menguasai sumber energi, dan ya, soal kekuasaan dan pengaruh geopolitik. Disinilah, katanya, letak konflik yang sesungguhnya. Dan ini mungkin poin yang paling menyedihkan dari seluruh analisis ini. Penderitaan rakyat Palestina dalam pandangan ini akhirnya cuma jadi alat dalam permainan geopolitik yang skalanya jauh lebih besar. Mereka seolah-olah cuma jadi korban yang kejebak di tengah. Kita udah sampai ke kesimpulan akhir dari tulisan ini. Dan jujur aja, ini bagian yang paling keras dan mungkin paling kontroversial. Di sini, si penulis benar-benar nggak nahan diri lagi. Dia menyebut konflik ini sebagai pertarungan kezaliman lawan kezaliman. Jadi kedua belah pihak dianggap sama aja. Kesimpulannya sangat pesimis, seolah-olah kita cuma bisa menunggu kehancuran mereka. Ini adalah pandangan yang sangat-sangat lugas dari sumber tulisan ini.
Jadi begitulah kira-kira pandangan dari sumber yang kita bedah ini. Argumen utamanya adalah Iran menurutnya berhasil memenangkan perang opini di Indonesia dengan mengangkat isu Palestina. Tapi, di balik itu semua, penulisnya melihat ada permainan lain yang lebih besar, yang akarnya bukan di agama, tapi di kepentingan nasional. Nuklir, energi, dan kekuasaan. Nah, semua analisis ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita hidup di tengah perang informasi, di mana persepsi jadi medan perangnya, gimana caranya kita bisa menemukan kebenaran?